Serba-serbi Bang Sobat Takri di sini ditampu. Horas. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini dan di vlog kali ini atau video kali ini mungkin aku nanti akan mempostnya di beberapa akun sosmed aku. Aku ingin pada kesempatan kali ini aku nggak Martha Rombo ya guys. Aku nggak Martha Rombo atau aku nggak memberitahu filosofi tentang Batak. Namun pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan atau aku mau menceritakan seseorang yang aku kagumi, yang memiliki dampak yang begitu besar di tengah-tengah suku Batak. Dia seorang misionaris. Dia seseorang misionaris yang aku kagumi, yang memberikan dampak besar di dalam suku Batak. Dia adalah Lugit Ingner Namensen, atau yang disapa dengan Opui Nomensen. Lahir di Jerman 6 Februari 1834. Opung Nomensen sudah banyak kita kenal. Mungkin beberapa dari kita sudah ada mendengar ceritanya. Namun pada kesempatan kali ini, izinkan aku menceritakannya secara santai agar para teman-teman atau para adik-adik teenager yang belum mengetahuinya bisa mendengarkannya dari sini, dan aku mencoba menyampaikannya secara santai dan easy going untuk didengar. Jadi Opung Nomensen itu lahir di Jerman 6 Februari 1834. Dia adalah seseorang yang berhasil membawakan agama Kristen atau Kristen ke tengah-tengah suku Batak. Karena sebelum dia banyak kok misionaris yang masuk ke tanah Batak namun dinyatakan gugur. Kenapa ya? Misi taktik apa yang dipakai sama Opung Nomensen sehingga dia berhasil menjalankan misinya? Karena dari beberapa narasumber yang aku baca, bukan tidak banyak loh misionaris sebelum dia yang masuk ke dalam tanah Batak namun dinyatakan gugur. Tanah Batak itu keras, bahkan Belanda pun mengakuinya. Ada daerah Indonesia yang susah dijajah, yaitu wilayah Sumatera Utara, Toba. Namun ada apa dengan Opung Nomensen sehingga dia berhasil menjalankan misi-misinya? Kekuatan apa yang dia pakai? Sebelum kita menuntaskan misi yang dipakai Opung Nomensen untuk masuk ke dalam tanah Batak bisa diterima atau di-approve oleh bangsa Batak, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu kehidupan Opung Nomensen di zaman kecilnya. Opung Nomensen itu berasal dari keluarga yang bukan keluarga yang berada, bukan keluarga yang mapan. Bahkan Opung Nomensen itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Di usia 7 tahun, Opung Nomensen itu tidak bersekolah lagi. Dia tidak berpendidikan, bukan salah. Dia tidak bersekolah di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun, dia bekerja sebagai pengembala itik. Next, di usia ke-8 tahun, dia beralih menjadi pengembala domba. Di usia ke-9 tahun, Opung Nomensen berlatih untuk menjadi tukang tanah. Tukang tanah bukan berarti jadi punya banyak lahan tanah, tidak. Dia itu bekerja untuk mengelola tanah agar bisa dipergunakan untuk bangun muka atau segala macam seperti itulah. Dan di usia 10 tahun, Opung Nomensen bekerja sebagai petani di salah satu orang kaya. Maksudnya dia jadi pekerja di salah satu petani kaya gitulah. Namun di usia Opung Nomensen yang ke-12 tahun, tepatnya tahun 1846, Opung Nomensen mengalami an accident yang membuat Opung tidak bisa berdiri, sehingga dia harus terbaring berbulan-bulan di tempat. Pada kesakitannya itu, pada an accident itu dia berbulan-bulan ada di tempat tidur,
Dia tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Dia bernazar sama Tuhan. Tuhan, kalau penyakitku ini sembuh, aku akan menjadi penginjilmu. Aku akan menjadi pendeta. Doanya terkabul. Dia sembuh dari penyakit yang disebabkan oleh insiden tersebut. Namun, tidak sampai di situ saja. Setelah Opus sembuh dari penyakitnya, Nommensen mengalami duka, yaitu dia kehilangan sosok ayah di dalam hidupnya yang membuat dia tetap harus menjadi tulang punggung keluarga dengan cara menjadi petani. Itu berat ya menjadi Opus Nommensen. Dari mulai kecil dia udah dibentuk gitu. Di usianya yang ke-20 tahun, barulah dia melamar menjadi seorang penginjil. Melamar itu bukan langsung jadi pendeta ya guys. Dia itu di sini belajar. Kalau bahasa sekarangnya dia mulai ngampus gitu. Dia belajar di sekolah itu selama 4 tahun. Sekolahnya itu bernama Renaissance Missions Gelselfax atau yang disingkat dengan RMG. Selama 4 tahun dia belajar di situ, dan pada tahun 1861 dia dinyatakan lulus menjadi seorang pendeta. Tahun 1862, Opui Nommensen menginjakkan kaki pertama kali di Indonesia, tepatnya di Kota Padang. Mendapatkan pro dan kontra di daerah bangsa Batak. Apa membuat Opui Nommensen gibah? No. Kayaknya Nommensen itu tidak pernah mengucapkan kata gibah di dalam hidupnya ya. Karena kita tahu dari kecil dia udah sama beberapa masalah, tapi dia tidak pernah gibah. Mendapatkan penolakan dari bangsa Batak. Yang kita tahu orang Batak itu cukup keras dalam statement-statementnya, karena pada masa itu adalah masa penjajahan Belanda mungkin ya. Jadi mungkin bangsa Batak ini mengira Opung Nommensen itu adalah kaki tangan dari bangsa Belanda yang akan menjajah bangsa Indonesia gitu. Namun tidak ada kata gibah untuk Nommensen menjalankan misinya tersebut. Dia tetap melakukan misinya, dia tetap melakukan perubahan-perubahan, dia mendekatkan diri pada bangsa Batak sehingga dia mendapatkan approve dari beberapa raja-raja di bangsa Batak yang mengakibatkan buah hasil yang diterimanya berbuah manis. Berbuah manis, kenapa begitu? Karena di tanggal 27 Agustus 1865, Opui Nommensen berhasil membaptis salah satu bangsa Batak menjadi seorang Kristen. Bahkan pada masa itu ada seorang raja yang dulunya menolak kedatangan Opui Nommensen, menolak keras ajaran-ajaran Opui Nommensen, tapi kali itu dia meminta Opui Nommensen untuk membaptis dia beserta keluarganya. Jadi pada saat itu raja yang menolak Opui Nommensen itu meminta dia dan para keluarganya untuk dibaptis gitu. Mesti berbuah manis kan ya? Ya gimana ya bilangnya? Gak ada usaha apapun, sekecil apapun usaha yang dilakukan secara sia-sia gitu. Berbuah manis gitu. Jadi dengan adanya yang dibaptis saja di situ, dia sudah berhasil loh. Dia sudah berhasil dan dia sudah di-approve di Tanah Batak sebagai penginjil. Setelah dia berhasil membaptis beberapa orang di bangsa Batak, dia juga berhasil membuka jemaat atau membuka satu huriah gereja di masa itu, tepatnya di tahun 1873 di wilayah Hutadami. Dan di situ dia mendirikan gereja, sekolah, bahkan dia mendirikan rumahnya di daerah Pairaja, yang sampai saat ini daerah itu menjadi salah satu pusat gereja yang didirikannya. Jadi pusat HKBP di situ ya, pusat gereja yang didirikannya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan.
Mungkin dari beberapa orang yang mendengar ini adalah salah satu jemaat gereja tersebut, include me. Pada tahun 1881, Opung Nomensen pindah ke Sigumpar sampai dia mengembuskan nafas terakhirnya. Dan dari situ Opung Nomensen menyebarluaskan pengajarannya tentang Alkitab, tentang apa itu agama Kristen, disitulah. Sehingga gereja HKBP juga makin banyak tersebar di seluruh perkampungan Batak, khususnya di Toba. Nomensen juga dikenang sebagai Rasul orang Batak. Wow, Rasul ya, Rasul orang Batak. Pada tahun 1911, Opung Nomensen mendapatkan penghargaan dari kerajaan Belanda dan diangkat sebagai officier in the Orde van Orange atau Nassau. Akibat dari keberhasilannya menjalankan misi. Dan Opung Nomensen juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Bonn. Tahu kan yang kalau di Indonesia ada yang dapat loh, selebritis yang namanya Raffi Ahmad mendapatkan gelar honoris causa. Ya begitulah. Opung Nomensen juga dapat gitu. Jadi nggak usah kita bilang dari mana si Raffi Ahmad itu mendapatkan gelar itu sementara dia ya, cuman tamatan ini SMP apa segala macam. Tidak. Seorang misionaris bisa dapat itu. 23 Mei 1918, Opung Nomensen menutup usia di usia 84 tahun. Hingga saat kematiannya, ia bekerja sebagai pendeta di Tanah Batak. Jadi dia kalau dihitung-hitung dia menghabiskan 57 tahun mengabdi di Tanah Batak. Dan dia dimakamkan di Sigumpar, Toba, yang sampai sekarang pemakamannya itu dikenang atau dijadikan sebuah destinasi rohani. Yang biasa kita kunjungi adalah Salib Kasih. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini, konteks kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi, mohon dikritik agar aku kedepannya bisa mengupdate atau memposting video-video yang lebih menarik dan lebih signifikan. Mungkin kalau ada yang kritik atau minta saran atau apa gitu, kasih saran, boleh-boleh aja. Namun di sini aku juga meminta untuk kasih masukan positif biar aku kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke. And the last video, I want to say thank you so much. Maulia Tegodang dan Haras Bangsa Batak.